Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazzamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik sekalian, ketugasan saya malam ini akan saya manfaatkan untuk melanjutkan materi masih tentang perjalanan dakwah dari Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tadi ketika khutbah Jumat sudah saya sampaikan pula Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Di pengajian rutin malam Jumat Kliwon juga sudah saya sampaikan bagaimana Nabi Musa atas izin Allah memerintahkan bumi untuk menenggelamkan Qarun, orang terkaya di dunia yang ingkar kepada Allah. Kemudian Allah juga berkehendak menenggelamkan Fir'aun bersama Haman dan bala tentaranya di Lautan Merah. Malam ini saya lanjutkan. Setelah Musa berhasil menyelamatkan umatnya melewati ganasnya Lautan Merah, jadi Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa berupa tongkat yang tidak sembarang tongkat, dan tongkatnya bisa dipakai hanya ketika dalam keadaan kritis, keadaan genting. Ketika Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun serta Haman dan bala tentaranya, Allah perintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya di Lautan Merah. Maka seketika Lautan Merah terbelah menjadi 12 jalan. Sesuai dengan jumlah kabilah Bani Israel, ada 12 kabilah, dan setiap jalannya luasnya 900 meter, hampir 1 kilo. Bisa dibayangkan betapa lebarnya jalan lautan ini. Kalau ring road saja paling cuma 100 meter. Ini 900 meter, jumlahnya 12. Itulah kehendak Allah. Hanya dengan satu tongkat mampu membuat jalan sebanyak 12 hingga umatnya Nabi Musa terbebas dari kejaran Fir'aun. Fir'aun tenggelam dengan Haman dan bala tentaranya. Maka selanjutnya Musa bergerak dengan umatnya yang kira-kira sejumlah 210.000, cukup banyak. Kalau Nabi Muhammad dulu ketika hijrah dari ke Madinah hanya sekitar 80 pengikut. Ini Musa membawa 210.000 umatnya yang terbebas dari kejaran Fir'aun. Pasukan ini bergerak menyisir Lautan Merah menuju negeri yang namanya Palestina. Berjalan, tidak ada yang pakai motor apalagi Grab, belum ada. Tetapi sampai di Palestina, Musa terhenti, umatnya juga terhenti. Karena ternyata negeri Palestina yang sudah dijanjikan Allah sudah ditempati oleh kaum yang namanya kaum Jababirin
mina amalikum. Kaum ini terkenal kaum yang sadis, bengis, sangar, ganas, yang kalau perang tidak segan-segan menghabisi lawannya dengan cara memasukkan ke dalam sungai, sungainya dibakar. Jadi musuhnya dibakar hidup-hidup di dalam sungai, sungai lautan api. Kalau kita pernah dengar Bandung lautan api, ini sungai lautan api. Nanti ada kisah tersendiri. Nah, satu-satunya perintah Allah untuk memasuki negeri Palestina harus dengan cara berjihad. Inilah perintah pertama kali yang Allah perintahkan kepada Nabi Musa semenjak diangkat menjadi nabi, adalah perintah jihad. Yang sebelumnya ada 10 perintah. Jadi ketika Musa hendak kembali ke negeri Mesir dari Madian bersama Safurah istrinya, kalau masih ingat ceritanya Bapak Ibu, Musa mendapat panggilan Allah untuk mendapatkan gelar yang namanya nabi. Dan dengan predikat nabi inilah Musa menerima 10 perintah. Di antaranya hanya menyembah kepada Allah, tidak berbuat syirik, dilarang memanggil Allah dengan nada yang tidak sopan, berbakti kepada kedua orang tua, dilarang menghasut, dilarang saling membunuh, dilarang berzina, dilarang merebut harta orang lain, dilarang merebut istri orang lain. Ini ajaran-ajaran Nabi Musa yang tertulis di dalam papan Taurat. Ada 10 perintah. Nah, ini ada perintah lagi, perintah berjihad. Apa reaksi umatnya Nabi Musa ketika diminta berjihad? Yang dikatakan umatnya sangat menyakitkan nabinya. Diperintahkan berjihad, umatnya malah mengatakan, "Ya Musa, engkau sajalah yang berangkat berjihad bersama Tuhanmu. Nanti kalau kamu menang, aku akan ikut menjadi umatku." Ini umatnya Nabi Musa, golongan Bani Israel, yang sekarang kayak orang Israel, ngeyelan orang Yahudi diajak berperang, malah nyuruh nabinya yang berperang. Perhatikan, "Ya Musa, engkau sajalah yang berperang bersama Tuhanmu. Nanti kalau kamu menang, aku akan menjadi umatmu." Ini umatnya Bani Israel. Kurang apa coba? Sudah diselamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, terbebas dari ganasnya Lautan Merah, masih ngayal disuruh perang tidak mau. Bukannya Musa tidak berani, tapi Musa mengemban amanah menyadarkan umatnya, tetapi umatnya menolak, maka tidak jadi berperang, tidak jadi berjihad. Sehingga Allah memberikan hukuman. Apa hukumannya? Musa bersama umatnya tidak bisa masuk Palestina dan juga tidak bisa kembali, terjebak di satu wilayah, di satu daerah yang namanya Arduteh atau Ardutih, bumi kesengsaraan. Di bumi itulah semuanya akan menerima nasib penderitaan yang kurang baik. Tidak hanya sebentar waktu yang diterima untuk menerima azabnya Allah, 40 tahun. Coba bayangkan Bapak Ibu, terjebak di wilayah Arduteh selama 40 tahun. Daerahnya tandus, gersang. Jangankan tanaman basah, daun-daunan, tanaman kering pun tidak ada. Di gersang tandus, teriknya panas matahari luar biasa panasnya. Sebegitunya umatnya mengeluh terus, "Ya Musa, kalau caranya begini bisa mati aku." Itu umatnya disuruh perang tidak mau,
Padahal Allah sudah menjanjikan, andai kata mau berperang lewat pintu depan, maka engkau akan mendapatkan kemenangan. Ini ora gelem. Maka Allah menghukumnya semuanya terjebak di daerah yang bernama Ardute. Kata umatnya, kalau begini, bagaimana Musa? Mau makan apa ya Musa? Cobalah minta kepada Tuhanmu agar Tuhanmu memberikan makanan. Begitu sayangnya Musa kepada umatnya, walaupun umatnya diajak berperang tidak mau, Musa tetap berdoa. Dan doanya didengar oleh Allah. Allah berikan makanan yang lezat, enak, bergizi, murah meriah, karena gratis, tidak membayar. Apa makanannya? Makanannya manna wassalwa. Jadi kalau pagi makanannya manna, sorenya wassalwa. Mana itu berupa madu, campurannya madu. Jadi kalau zaman sekarang ya ayam bakar madu, daging kambing madu, campurannya madu. Makanan-makanan sekarang seperti itu. Ini adik-adik paling sudah nggak doyan bayem, kangkung turah-turah terus, lodeh orang ngerti. Ngertine takoyaki, yasinoya, hokben, hokabento, ngertine munggu. Gawe jangan bening utuh. Ini mana? Sorenya salwa. Apa itu salwa? Daging burung. Dan Allah mudahkan, tidak perlu ke pasar, tidak perlu ke toko, tidak perlu pesen, pakai aplikasi Grab nggak perlu. Allah sudah menyediakan di atas pohon ya, di daerah pinggiran, walaupun terik matahari masih ada pepohonan, ada tempat, disitulah Allah sediakan gratis. Ya inilah mukjizat. Dengan mudahnya atas doa Nabi Musa, setiap pagi umatnya sangat mudah mendapatkan makanan bernama manna, dan sorenya mendapatkan makanan berupa salwa, daging burung. Tetapi hadirin, itulah umatnya Nabi Musa, Bani Israel. Di episode pertama saya sudah menjelaskan umatnya Nabi Musa itu tinggalnya di satu daerah yang namanya Gosen. Kalau dipelesetkan bosen, jadi orangnya memang bosenan. Tiap hari mana wasalwa, lama-lama bosen. Lalu nawar, apakah tidak ada makanan lain? Kata Nabi Musa, sudah diberikan makanan lezat, bergizi, murah, gratis, masih nawar lagi. Apa yang diminta orang Yahudi? Kacang-kacangan, kacang merah, kacang adas, kacang panjang. Yang tidak ada. Musa ya cuma mengatakan itu gampang, itu murahan. Allah berikan yang bergizi, kenapa selalu mengeluh? Itulah yang namanya Bani Israel. Selama 40 tahun seperti itu. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, sampai pada akhirnya Musa mendapat panggilan dari Allah untuk menerima gelar yang kedua, yaitu Rasul. Ini caranya agak lama ini ya. Kalau Nabi Muhammad kan 3 bulan. Ketika menerima wahyu pertama surat Al-Alaq 5 ayat, Muhammad diangkat menjadi nabi. 3 bulan turun wahyu kedua surat Al-Mudassir, ya ayyuhal mudassir, wahai orang-orang yang berselimut, kum fa'andir, bangunlah, sampaikan dakwah. Muhammad diangkat menjadi rasul. Waktunya 3 bulan dari nabi ke rasul. Musa agak lama ini, bertahun-tahun. Daripada menghadapi umatnya seperti itu, Allah panggil Musa menghadap Tuhannya selama 30 hari. Umatnya ditinggal, Musa naik ke bukit menghadap Allah. Tahu Musa mendapat panggilan Allah, Musa ingin memberikan penghargaan yang tinggi kepada Allah. Maka Musa berpuasa selama 30 hari. Hampir sama dengan kita juga 30 hari.
Kita kadang dapat diskon satu hari cuma 29. Tapi bukan di bulan Ramadan. Musa puasanya di bulan Dzulqa'dah 30 hari. Hari ke-30 Musa belum turun juga. Musa hendak membatalkan puasanya karena 30 hari hampir selesai masa menghadap panggilan Tuhan. Tapi oleh Allah dihentikan. Jangan batalkan puasamu ya Musa. Kata Musa, aku tidak enak dengan engkau ya Allah. Kami berpuasa 30 hari tanpa berbuka. Ini bedanya lagi. Kalau kita berbuka, sahur, Musa tidak berbuka. Sahur boleh, tapi kalau kesiangan malah nggak jadi sahur, puasa lagi tanpa sahur 30 hari. Kata Musa, 30 hari ya Allah aku berpuasa, tentu mulutku bau, aku tidak enak dengan engkau ya Allah. Kata Allah kepada Musa, ya Musa, aura abab orang yang berpuasa di sisi Allah lebih wangi daripada minyak wangi kesturi. Maka Musa tidak jadi membatalkan puasanya, malah ditambah lagi oleh Allah untuk berpuasa lagi selama 10 hari. Jadi puasanya berapa hari Bapak Ibu? 40 hari. Ini kok sudah 16 menit. Tambah sedikit ya, biar besok motongnya gampang. Nah Bapak Ibu, harusnya di hari yang ke-30 Musa turun, Musa tidak turun. Umatnya di bawah bingung. Dalam kebingungan inilah muncul seorang tokoh munafik, namanya As-Samiri. Apa yang dilakukan As-Samiri, insya Allah besok saja akan saya sampaikan. Sampai di sini dulu. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita lihat apa yang dilakukan As-Samiri. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.